Halo teman-teman, ayo belajar bersamaku bagaimana cara budidaya buah mangga secara organik. Nah, untuk pertama kali budidaya mangga secara organik, pertama yang perlu dilakukan adalah teman-teman beli bibit unggulnya. Untuk beli, teman-teman silahkan cek link yang ada di pojok kiri bawah video ini. Nah, setelah beli atau teman-teman minta ke tetangga yang punya pohon dengan cara dicangkok, teman-teman tinggal bikin lubang tanam atau galian. Oh ya, disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi ini foto-fotonya itu aku bikin menggunakan artificial intelligence. Jadi bukan foto di dunia nyata ya teman-teman. Ini hanya sebagai pemanis. Oke, kita balik lagi. Kita bikin lubang galian sedalam 50 cm dengan lebar juga 50 cm. Kemudian tanah tersebut kita campur dengan pupuk kandang sebanyak 3 ember dari kotoran kambing. Bisa juga kotoran domba ataupun kotoran sapi yang udah lapuk, yang udah kering, udah jadi tanah kayak gitu ya teman-teman. Setelah diaduk-aduk, nah baru deh bibitnya teman-teman bibitnya teman-teman keliru, maksudnya bibit mangganya teman-teman itu ditanam, ya ditanam apa adanya seperti orang menanam ya teman-teman. Setelah itu teman-teman kasih pelindung, misalnya dari media tanamnya biar nggak dieker-eker ayam, ataupun daunnya biar nggak dimakan kambing yang lepas. Nah itu tergantung teman-teman itu gimana caranya ya. Terus yang perlu diperhatikan lagi adalah kita harus sering-sering menjaga atau ngecek kelembapan media tanamnya atau tanahnya itu supaya lembab terus-menerus tetapi tidak banjir, ataupun juga jangan sampai kekeringan. Jadi yang biasa-biasa saja, yaitu lembab gitu saja teman-teman. Jadi setiap hari harus disiram menggunakan sedikit air ya teman-teman. Karena tanaman itu tidak akan bisa tumbuh optimal, tidak akan bisa menyerap pupuk kalau tanahnya itu kering ataupun ketika tanahnya banjir. Kalau tanahnya banjir nanti malah pohonnya atau akarnya jadi busuk gitu. Nah, untuk menjaga kelembapan sebenarnya teman-teman bisa menggunakan air biasa. Tapi alangkah baiknya kalau teman-teman itu melembabkannya media tanam setiap hari menggunakan pupuk organik cair. Nah, pupuk organik cair itu ngebikinnya juga 0 rupiah. Jadi teman-teman tinggal ngumpulin sampah-sampah ya teman-teman. Yang paling gampang itu kotoran hewan dimasukin ke dalam ember, atau kalau nggak punya kotoran hewan, teman-teman bisa memanfaatkan rumput. Caranya rumput dicabut. Pilih rumput yang tumbuhnya itu subur dan berdaun hijau. Ya, sembarang. Pokoknya rumput dicabutin sebisa mungkin bersama akarnya. Karena kalau bersama akarnya itu nanti juga ketika difermentasi itu juga bagus untuk pertumbuhan akar pada pohon mangganya gitu teman-teman. Jadi utuh ya, nggak cuma batang sama daun rumputnya saja, utuh kalau bisa ya. Bisa juga teman-teman menggunakan gedebok pisang juga bisa dicacah. Kemudian semua bahan itu atau salah satunya saja atau semua bahan, artinya kayak rumputnya sekian, kemudian kotoran hewannya sekian, bangkai tikus pun juga dimasukin. Setelah penuh ya embernya itu baru dikasih air. Jadi meskipun embernya itu penuh dengan sampah, dedaunan dan lain sebagainya, itu tetap bisa dikasih air teman-teman. Jadi kan nggak bisa padat bener ya. Beda kayak pasir atau tanah. Kalau sampah itu tetap menyisakan ruang celah-celahnya, bisa diisi dengan air. Udah, ketika dikasih air ditutup teman-teman supaya tidak menjadi sarang nyamuk, karena berbahaya ya kalau jadi sarang nyamuk. Selain itu ditutup itu menghindari dari cahaya matahari. Karena kalau pupuk organik cair terkena cahaya matahari, nanti nutrisinya berkurang. Meskipun berkurangnya itu hanya sedikit sekali, tapi alangkah baiknya tetap ditutup karena pentingnya menjaga agar tidak dibikin sarang nyamuk juga kan gitu.
Nah setelah 1 minggu teman-teman, nah tinggal ambil aja 1 gelas ya, 1 gelas pupuk organik cair itu tadi, kemudian dicampur dengan 20 air biasa, air sumur biasa teman-teman, kemudian diaduk supaya campur merata, kemudian ambil ya beberapa gelas tergantung kondisi, agar tanahnya atau media tanamnya di sekitar pohon mangga itu tetap lembab teman-teman. Kalau teman-teman mau konsisten seperti itu, aku yakin pohon mangganya teman-teman akan cepat berbuah karena subur, dan juga akan sehat tanamannya, tidak mudah terserang penyakit. Sehingga kalau tidak mudah terserang penyakit, maka tumbuhannya atau pohon mangganya bisa besar, buahnya bisa banyak. Kayak gitu teman-teman. Terus dibikin lembab seperti itu. Kan caranya gampang banget, ya enggak? Dan kita nggak perlu keluarin banyak duit. Terus buah mangga hasil yang kita panen dari sistem budidaya mangga secara organik itu buahnya lebih lezat teman-teman, karena ada jerih payahnya teman-teman di situ, ada buah dari kesabarannya teman-teman. Kemudian secara penelitian pun kandungan gizinya itu lebih lengkap ya teman-teman, karena memang pupuknya tidak hanya NPK saja, pupuknya bermacam-macam gitu teman-teman. Ya udah ya, gitu dulu. Apalagi ya teman-teman, anggaplah kita belajarnya udah selesai, kemudian ya sambil ngobrol aja sih ya. Ngobrol santai, anggap aja kita ya santai aja gitu. By the way soal kesehatan nih teman-teman, jadi aku beberapa hari yang lalu, saat sekitar 3 hari yang lalu ya, yang saat aku bikin video ini, aku tuh terkilir teman-teman waktu di sawah. Jadi aku sedang memupuk pohon pepayaku, aku terkilir, jadinya sakit ya, tapi alhamdulillah ini udah mulai kempes jempolanku ya, telapak kaki sama jempolan itu agak membengkak gitu, sakit. Ini udah dibeliin obat, udah mulai reda, alhamdulillah banget. Jadi kesehatan itu lebih mahal ya teman-teman daripada uang, itu bener. Kesehatan itu bener-bener penting. Jadi kalau teman-teman itu saat ini punya uang sedikit tapi sehat, disyukuri ya teman-teman ya. Kesehatan itu aset yang sangat berharga teman-teman, bener itu ya. Kalau lagi sakit mau makan ayam pun mau makan daging sapi itu rasanya ya aduh nggak senikmat waktu kita sehat gitu. Terus lagi teman-teman, oh ya, aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai detik ini, terlebih untuk teman-teman yang udah ngasih aku subscribe. Aku doakan sehat selalu dan lancar rezekinya, bisa beli pesawat pribadi dan pulau pribadi, amin ya rabbal alamin. Buat yang Islam jaga sholatnya, wis gitu dadah.